Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah Sita halaman ke-6-nya saya. Maizatul Mu'minin Fadilah Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah ta'lim, keutamaane mulang iku ngajar. Keutamaannya jadi guru. Fadilah ta'limi. Wa ammal ayatu, adapun dalil ayat iku faqauluhu azza wa jalla, maka qaulnya Allah azza wa jalla, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzaruna. Wal yunziru, supaya meden-medeni atau menakut-nakuti sapa Ta'ifah. Ta'ifah itu kelompok atau golongan. Waliyumziru qaumahum, terhadap kaumnya Ta'ifah. Itu loh yang falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Itu sambungannya itu waliyumziru qaumahum, kapan masanya mereka menakut-nakuti kaumnya, idza raja'u, ketika kembali sapa Ta'ifah, nalikane bali sapa Ta'ifah. Kembali dari mana? Ya kembali dari belajarnya tadi, kembali dari mondoknya tadi. Merantau, kemudian belajar, kemudian dia pulang ke negeri mereka untuk menakut-nakuti, maksudnya itu memberi kekhawatiran kabar ilaihim, kepada kaum, la'allahum, mudah-mudahan kaum, menawa kaum iku yahzaruna, padha wedi sama takut sapa kaum terhadap Allah. Nah, ini adalah bagian daripada hubbul waton. Jadi santri itu adalah bagian daripada, nyantri itu adalah bagian daripada proses membangun tanah air. Bagian daripada tanda kita cinta tanah air. Jadi kita harus belajar, harus nyantri, merantau. Nanti kembali itu tujuannya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wal muradu, adapun yang dimaksudkan utawi kang den karepake, dengan maksud itu tadi, wa adapun al murad iku at-ta'limu, wa adapun al murad yang dimaksudkan dengan liyunziru tadi iku at-ta'limu, mengajar, merohake wong, wal irsyadu lan nuduhake, membimbing. Jadi orang ngajar itu tidak hanya saja menyampaikan materi, tapi juga harus membimbing secara batiniah,
Wa qaulu ta'ala dan dawu atau firman Allah ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ketika ngalap mengambil sapa Allah Gusti Allah mitsaqal ladzina terhadap janjinya orang-orang ing pira-pira janjine wong akeh utu kang wis den paringi yang telah diberi sapa alladzina alkitab terhadap kitab. Kitab itu ya ilmu dari Al-Quran, tujuannya litubayyinannahu supaya mertelaake atau menjelaskan siapa kamu terhadap kitab. Kitab itu Al-Qur'an, yang disambung itu dikitabkan adalah Nabi Muhammad, menjelaskan kepada siapa? Linnasi maring manungso, kepada manusia, wala taktumunahu lan ojo ngumpetake sapa sira ing, dan jangan menyembunyikan siapa kamu terhadap Alkitab. Janjinya harus menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari ilmu. Wa huwa adapun litubayyinannahu linnas, iku ijabun majibake mewajibkan litaklimi maring mulangake kepada mengajarkan ilmu atau kitab tadi. Jadi kita ini ada janji yang harus kita penuhi. Apa itu? Menyampaikan kembali ilmu yang sudah didapatkan kepada orang lain. Berarti berdakwah, mengajarkan ilmu itu wajib. Setiap yang mengajarkan ilmu berarti guru. Wa qaulu ta'ala lan dawe Gusti Allah ta'ala dan firman-Nya Allah ta'ala wa in fariqam minhum, dan sesungguhnya kelompok utawa golongan minhum saking taifah atau kaum, dan lamun utawa jika suatu kelompok atau kaum ya liyaktumunannal haqqa, menyembunyikan sapa farikon, ngumpetake sapa farikon al haqqa terhadap kebenaran. Wahum adapun farikon utawi farikon iku ya'lamuna ngaweruhi atau mengetahui sapa farikon. Wahua adapun liyaktumunal haqqa iku tahrim, wahua adapun ayat iku tahrimun mengharamkan lilikit semani maring ngumpetake ilmu kepada menyembunyikan ilmu. Wa in farikon lan lamun sak temene atau lamun suwiji kelompok minhum saking kaum iku layak tumuna ngumpetake sapa farikon al haqqa ing kebenaran utawa perkara kang hak wa hum utawi farikon iku ya'lamuna ngawruhi sapa farikon. Wa huwa utawi ayat iku tahrimun lil kismani ngaramake maring ngumpetake ilmu, mengharamkan menyembunyikan ilmu. Jadi tidak boleh kita merahasiakan ilmu. Ada orang butuh atau kita ada ilmu kok disimpan untuk sendiri. Kama kola
kaya oleh wis ngucap utawa dawuh seperti telah berfirman sapa ta'ala Gusti Allah ta'ala fi syahadah ing dalam syahadah kesaksian. Syahadat waman utawi sopone wong iku yak tumha ngumpetake atau menyembunyikan sopoman terhadap ilmu fa innahu mongko sak temane kelakuan iku asimun atau man boleh iku asimun dosa apa qalbuhu atine man wa mayakumuha fa'innahu maniku asimun dosa apa qalbuhu atine man wa qala ta'ala wa man utawi sapa newa asih wa man ahsana qaulan wa man aila ahadu ora ana wong suwiji, tidak ada seorang pun. Man itu aila ahadu. Iku ahsan luwih bagus. Waman lan ora ana wong siji ku ahsan luwih bagus. Apane kaulan ucapane mimman tinimbang wong ketimbang orang da'a kang ngajak-ngajak sapa man ilallahi maring Gusti Allah taala wa amila lan ngamalake sapa man sholihan ing amal kang soleh. Maksudnya tidak ada orang yang paling bagus ucapannya dibandingkan orang yang mengajak ke jalan Allah dan mengamalkan dengan beramal dengan amalan yang soleh. Waman ahsan lan utawi ora ono wong suwiji iku ahsanu luwih bagus apa nek kaulan ucapane mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Jadi ucapan yang paling bagus itu adalah mengajak orang ke jalan Allah dan berbuat amal yang soleh. Oleh karena itu qala ta'ala ud'u ngaja'o sapa sira, mengajaklah kamu, berdakwalah kamu ila sabili rabbika maring dalan surgane Allah. Maknane jalan surganya Allah. Ud'u ngaja'o sapa sira ila sabili rabbika maring dalan swargane Allah bil hikmah, satu bil hikmah dengan ilmu yang bermanfaat, wal mau'izati lan pitutur bagus, apa nasihat yang hasanati yang bagus, wal mau'izatil hasanati lan pitutur kang bagus atau mau'izatul hasanah. Qala ta'ala, jadi ngajak orang itu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan ilmu dan etika. Jangan ngajak seenaknya sendiri, tidak mengetahui psikologi yang diajak, harus tahu retorikanya. Sudah itu dengan nasihat-nasihat yang bagus. Jadi ada aturan, kamu orang lagi enak-enak tidur, dodok-dodok pintunya, ayo kita pergi ke masjid. Kamu orang lagi pusing banyak utang di berwok, ya kan? Ada etika. Wa qala sapa ta'ala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimu lan meruhake atau mengajarkan sapa nabi terhadap nas, wa yu'allimuhum lan mengajar mulangake atau mengajarkan sapa nabi terhadap nas alkitab terhadap alkitab terhadap Al-Qur'an wal hikmata dan ilmu hikmah, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ini dalilnya
Wa amal akhbaru adapun beberapa khabar atau hadis iku faqauluhu adapun qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha nalikane ngutus ketika mengirimkan sapa Nabi Mu'adzan terhadap Mu'ad ilal Yaman ke tanah Yaman la ayah diyallahu supaya nuduhake supaya menunjukkan sapa Allah Gusti Allah adapun ya menunjukkan sapa Allah memberi hidayah sapa Allah bika dengan lantaranmu rojulan terhadap seseorang wahidan yang satu la yahdiyallahu bika rojulan wahidan yaitu utawi nuduhake Allah bika kelawan sira rojulan ing wong lanang wahidan kang siji menunjukkannya Allah dengan lantaranmu terhadap lelaki yang satu seseorang iku khairun bagus khairun luwe bagus laka kedue sira minat dunia ketimbang saking dunia wa malan perkara fiha ing dalam dunia. Jadi lantaran kita menunjukkan kebaikan membimbing seseorang dari hidayah dari Allah terhadap seseorang itu lebih bagus bagi kita ketimbang dunia dan seisinya. Kita ngajak orang satu itu kemudian orang itu jadi baik mengikuti syariat dapat hidayah dari Allah lantaran kita itu lebih bagus dari kita dibandingkan dunia dan seisi. Qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa man utad adapun barang siapa iku alimah weruh sapa man ngerti sapa man ilman terhadap suatu ilmu kemudian fatakfa kata mau kemudian ngumpetake sapa man ing ilmu ilman tadi menyembunyikan ilmu tersebut gak mau ngajarkan masyarakat gak mau bimbing orang aljamahu maka akan aljamah apa itu menyudut merajam terhadap man sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat naudzubillah. Ijam itu apa ya macam kendali ya kendali jam kendali bilijamin kelawan kendali atau apa itu seret-seret gitu minan nari saking neraka itu cuma menyembunyikan ilmu. Jadi maka ada suatu hadis atau apa itu balighu anni walau ayah hadis kan balighu anni walau ayah hadis apa Quran sampaikanlah ani dariku walau ayah walaupun satu ayat ngerti harus sampaikan ke orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam innallaha satamani Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah wa ahli samawati lan pira-pira ahli langit lan ahli pira-pira langit wardi lan bumine Allah langite Allah lan bumine Allah hatta namlah sampai semut sehingga semut fi hijriya ing dalam lobangnya namlah leng-leng lobangnya namlah wa hatta hutah dan sampai atau sehingga ikan iwak fil bahri ing dalam segara di dalam lautan iku la yusalluna yati maca selawat atau mendoakan rahmat selawat itu sapa ahlas samawat sesu Allah malaikat ahlas samawat semuanya itu ala muallimin nasi ing atase wong kang mulang manungso atas orang yang mengajarkan manusia mu'alim wong kang mulang nas al khaira terhadap kebagusan subhanallah. Jadi
Allah, malaikat, semua malaikat penduduk langit, semua penduduk bumi, sampai semut sekecil pun di dalam lubangnya itu, ikan-ikan di lautan, semuanya mendoakan kebaikan, mendoakan dapat rahmat atas atau kepada orang-orang yang mengajar agama terhadap manusia. Apa doanya? Didoakan terhadap kebaikan. Jadi mengabdikan ilmu, mengabdikan pengetahuan, itu berarti menjadikan wasilah untuk kebaikan kita sendiri. Ada nggak kiai-kiai sampai melarat karena jadi guru? Ada nggak? Saya itu pernah mondok di suatu tempat di Jawa itu, anaknya banyak dan dia tidak punya apa-apa. Punya sih, maksudnya tidak bekerja. Mahfud itu sampai pernah suatu ketika dikatakan istrinya itu yang pertama nggak kuat apa? Nggak kuat melarat. Ya maksudnya itu nggak kuat, nggak sama seperti masyarakat lain, nggak sabar lah gitu kan. Akhirnya dipegat, nikah lagi, tak sampai berapa itu. Yang terakhir betah sampai beliau almarhum. Santri itu ya diongkosin, yang mau ngaji dikasih ongkos, termasuk saya salah satunya, asal tidak bekerja, maksudnya kerja di luar. Karena waktu itu santri itu pagi ngaji jam 7, jam 8 keluar kampung bekerja sampai jam 12, terus kan maghrib balik ke pondok ngaji, nah gitu. Nah, saya sempat tidak usah kerja, memang saya nggak kerja, kalaupun kerja cuma nyemangatin kawan-kawan yang bekerja. Kalau kamu mau ngaji terus, maksudnya nggak bekerja, full menjadi makmum beliau itu sambil puasa apa itu. Kitab saya belikan, uang saya kasih. Ya saya pilih puasa. Kitab dibelikan, uang dikasih. Uang nggak saya ambil, maksudnya itu sehari dikasih gitu. Sampai segitu. Nah itu saya amalkan. Tenanan, serius, mau nurut ya. Buktinya begitu kan di sini. Lah, itu tidak punya usaha. Nah kok bisa ya? Itu. Ya alhamdulillah ada saja yang datang ngasih ini ngasih itu. Bahkan ada suatu ketika saya disuruh sini kamu jadi saksi, datang orang minta diijabkan, Mbah Yai saya datang dari sini minta jadi wali, diijab sama Kiai, saya jadi saksi itu. Gimana itu? Nah, pulang di amplop ya ada rezeki untuk kamu. Nah ya, nah alhamdulillah. Sampai segitunya, kenapa? Selalu didoakan kebaikan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengajarkan agama kepada manusia, kepada umat, maka Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut laut, di ikan di lautan pun mendoakan, mendoakan sebuah rahmat, kebaikan kepada mereka, memberikan supaya Allah memberikan kebaikan terhadap para guru-guru, para pengabdi ilmu agama, akan kebaikan kehidupan mereka dunia akhirat. Jadi kita harus yakin, berat, tapi insya Allah nih nikmat di akhirnya nanti. Qala subhanahu wa ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata nalikone mati utawa sedo iku wafat meninggal sapa ibnu Adam, anak putune Adam, anak cucunya Adam, ing qata'a mongko pegot, maka terputus opo amaluhu, amalnya anak Adam. Ya benar lah, wong mati tidak bisa sedekah kan? Bisa nggak?
Tidak bisa lagi. Oh sudah mati, orang mati tidak bisa sholat gak? Bisa nggak? Ya pastilah orang mati amalnya putus. Tidak mungkin ada orang mati tiba-tiba tahu-tahu dia bisa sholat, lari semua orang. Putus semua amalnya. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Jadi mandek amalnya sebatas itulah, sudah mati gak usah nambah lagi, kecuali masih ada yang 3. Apa itu? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Kita hidup di dunia pernah bersedekah, sedekahnya itu terus dimanfaatkan orang, maka amalnya ngalir terus sampai kita meninggal. Yang kedua, au ilmun, atau suatu ilmu yuntafa'u bih, yang diambil manfaat apa bihi ilmu yang bermanfaat. Kamu punya ilmu Al-Quran, ngajarkan orang sehingga orang itu bisa baca Al-Quran, maka orang itu membaca Al-Quran terus, mengajarkan Al-Quran terus, maka yang dia baca dan dia amalkan, diajarkan, menjadi bagian pahala kita juga. Awaladun solihun, utawa anak solihun kang soleh, yada'u kang dungaake, yang mendoakan sapa waladun soleh lahu, kepada ibnu Adam. Itu cuma itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adalu, adapun orang yang menunjukkan. Aduh Edi. Adalu utawi wong kang nuduhake alal khairi, ing atase kebagusan. Orang yang menunjukkan satu kebagusan iku kafa'ilihi, madani atau koyo wong kang ngelakoni khair, seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Gitu. Pak Hakimin ngajak orang, ayo mondok aja ke sini. Nah, dapat orang, dia dapat belajar di sini, Pak. Dia dapat ilmu, orang itu bisa beramal, ilmunya diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, sama nanti dapat. Tahu multi level ya, dan dapat satu panjang dan berantai. Nah, kita pakai bisnis multi levelnya Allah saja, ngajak orang jalan kebaik. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi utawi rahmati Gusti Allah iku ala khulafai, tetap ingatase, tetap atas piro-piro wong kang ganteni ingsun, orang-orang yang menggantikan saya, khulafa. Kila den ucapake, dikatakan, waman iku sopo khulafa uka, utawi wong kang ganti iro. Iku siapa? Adapun yang akan menggantikan kamu itu siapa? Yang dimaksud khulafa, qala sopo Nabi, alladzina yaiku wong-wong akeh atau orang-orang ya'yuna kang muripake sapa man, alladzina yang menghidupkan sapa alladzina sunnati, terhadap sunnatku. Sunnah-sunnah Rasul dihidupkan. Rasul sunnah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kita sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Rasul sholat sunnah wudu, kita sholat sunnah wudu. Rasul semua sunnah Rasul kita jaga, kita hidupkan. Kemudian wa yu'allimunaha, lan mulangake sopo alladzina, mengajarkan siapa alladzina terhadap sunnati ibadallahi, terhadap hamba-hambanya Allah. Nah itulah yang disebut dengan khulafa atau warasatul. Wa minal asarilan iku saking dalil-dalil hadis sahabat. Asar itu dalil dari sahabat. Mau tawi hadis asar, ruwiya yang diriwayatkan opoma an Mu'adzin saking Mu'adz, annahu satemane Mu'adz iku kala ngucap sapa Mu'adz,
ta'alamu bebinahu sapa sira kabeh, belajarlah kamu semua al ilma terhadap ilmu. Wa inna ta'limu karena sesungguhnya belajar ilmu lillahi karena Gusti Allah iku khosyatun dinamakan khosyah takut kepada Allah. Jadi para santri itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi jangan khosyah itu hanya sekadar khosyah saja, tapi harus disertai dengan menjalankan syariatnya Allah. Alasannya tolabu adapun mencari ilmu iku ibadah tuh. Uang belajar itu ibadah. Orang yang belajar itu adalah orang yang takut kepada Allah. Wa mudarasatu dan adapun menderas itu apa? Mengulang-ulang ilmu, membaca-baca ilmu, diulangi lagi, dibaca lagi, dihafalkan lagi. Iku tasbihun adalah tasbih, memuji Allah. Wal bahthu dan membahas ilmu anhu saking ilmu iku jihadun, bernilai jihad. Itu cukup pokoknya dalam bab belajar itu. Wa ta'limu dan adapun mengajarkan ilmu taimulangake ilmu man terhadap wong layak lamu yang tidak mengerti sapa man terhadap ilmu. Kang orang ngerti sapa man ing ilmu iku sodako. Maka pernah saya sampaikan bahwa sedekah terbaik itu adalah ilmu. Wa badluhu adapun menyerahkan ilmu tawi nyerahake ilmu li ahli maring ahline ilmu kepada ahlinya ilmu iku qurbatun ibadah juga. Wa adapun ilmu iku al anisu pengaring-aring itu pelipur lara. Apa pelipur lara itu? Obat hati, ngilangi susah prihatin gelisah yo ngaji. Fil wahdati ing dalem tingkah dewi, ketika sendirian. Jadi yang paling bagus itu ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika berada dalam kesendirian, ya bukalah ilmu, buka Quran, buka hadis, buka kitab, ya. Nah, itu sekarang sudah sulit yang seperti itu obatnya itu. Sekarang karena obatnya ada HP, kan? Malah akhirnya yang sakit jadi sakit. Saya kalau lama nggak ngaji itu ya sakit, gelisah, susah, buntu. Betul nggak? Betul. Saya nggak ngaji itu susah. Kalau saya mau ngaji gitu. Makanya saya susah, gelisah. Wasahibun lan dadi konco fil kholwati ing dalam persepen, di dalam keadaan sepi sendirian. Ilmu itu wadalilu langkang nuduhake dan yang menunjukkan alat dini ing atase agama, ya ilmu. Wal musabbiru langkang nyabarake alal baksa ing atase bunga-bunga atau bahagia. Baksa itu apa itu? Susah. Ketika susah kita bisa jadi sabar oleh wadorroi dan kesulitan.
sebab ilmu yarfa'u ngangkat sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ilmu, ngangkat aqwaman terhadap beberapa kaum. Orang itu berilmu maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Allah saja memuliakan apalagi manusia. Oleh karena itu fayaj'aluhum mongkon dadekake sapa Allah ing aqwam, menjadikan sapa Allah terhadap kaum yang berilmu tadi fil khairi ing dalam kebagusan. Benar enggak? Ya, jajal kamu nggak ngaji, nggak mondok, jadi apalah. Tapi karena kamu ngaji, mondok, ya setidaknya ada yang butuh yasin tahlil dipanggil. Oh, aja Kang santri dapat diundang, balik-balik dapat berkah. Alhamdulillah, ya kan? Nggak punya ilmu sini-sini baca yasin, minggir, ujung-ujungnya kabur. Takut disuruh mimpin tahlil, suruh doa. Kenapa tidak pede itu? Qadatan dan terhadap panutan, dijadikan Allah panutan. Saadatan dan Gusti itu ya dituankan, didorongkan. Sadah itu namanya pembesar, ya jadi panutan. Mereka jadi ustaz tadi, jadi pembesar, dihormati wong, diangkat. Karena apa? Hadahu menunjukkan sapa Allah terhadap man atau orang yang tadi manut, yuk tadu diikuti, atau yang tadi manut kalau nggak dibaca yuk tadu. Sopo bihim kaum adilatan yang menunjukkan fil khairi ing dalam kebagusan. Tuktasu dikhususake atau dikhususkan apa atharuhum jejaknya aqwam, waturmiku dan dilihat opo af'aluhum perbuatan atau penggaweane aqwam. Ya belughu bisa temukoh atau bisa sampai sopo al abdu kawula bi sebab ilmu. Seorang hamba bisa sampai dengan ilmunya manazilal abrori terhadap kedudukan yang baik. Manazil itu derajat, kedudukan, pangkat, abror orang-orang baik. Wad darajatil ulya lan piro-piro derajat kang luhur. Sebab watafakkaru adapun pikir-pikir, watafakkaru adapun pikir-pikir fihi ing dalam bab ilmu. Watafakuru fihi ing dalam bab ilmu, tawi mikir-mikir tafakkur fihi ing dalam ilmu iku ya'dilu bisa membandingi apa tafakkur bisuyami kelawan pahalane puasa sunnah. Jadi kita diskusi, dialog, debat, berpikir tentang ilmu itu mendapatkan pahala puasa sunnah. Wa mudarasatuhu adapun deres itu ya mengulang-ulang ilmu, membandingi bil qiyami dengan sholat malam, pahalanya sholat malam. Bihi sebab ilmu
yuta'u ditaati sapa Allahu azza wa jalla, wabilan kelawan ilmu yu'badu dan sembah sapa Allah. Nyembah Allah harus pakai taat kepada Allah harus pakai wabihi dan dengan ilmu lan kelawan ilmu yuwahhad disucikan sapa Allah, ditauhidi sapa Allah, wa yumjadu dan luhurake atau ditinggikan sapa Allah, wabi dan dengan ilmu yutawarra'u diwarokkan sapa Allah, wabi lan kelawan ilmu tuwasolu disambung sapa al arhamu biro-biro sana. Kita takut memutus sana karena Allah akan memutus rahmat kepada kita, karena tahu sebab wabihi dan dengan ilmu yu'rafu diketahui dan weruhi apa al halal perkara kang halal wal haram lan perkara kang haram, wa huwa utawi ilmu iku imamun dadi imam. Jadi ilmu itu adalah panutan kita. Kalau kita manut sama ilmu, maka kita akan menjadi panutan orang. Wal amalu tawi ngamalake ilmu iku tabi'uhu yaiku manut ing ilmu, yulhimuhu meruhake ing ilmu, memberitahu terhadap ilmu, memberi ilham terhadap ilmu. Sapa as-su'ada'u piro-piro wong bejo, beberapa orang-orang yang as-su'ada. Wa yuharrimuhu dan dihalang-halangi terhadap ilmu sapa al-asqiya'u piro-piro wong kang cilokoh, orang-orang yang celaka. Kalau kita banyak maksiat, kita banyak dosa, kita banyak zalim, maka ilmu sulit masuk kepada kita. Semangat ngaji, semangat ibadah itu karena kita menjaga diri kita. Kok pemalas, kok sulit diajak ibadah, sulit diajak ngaji, sulit diajak kebaikan. Coba kita koreksi diri kita. Apa kesalahan kita? Ya banyak. Contohnya adalah askia. Askia itu, ciloko itu disebabkan kita banyak lalai terhadap Allah. Sholat ditinggalkan jauh, malas, jadi askia. Jadi jangan remehkan meninggalkan sholat, apalagi sholat jamaah, meninggalkan pengajian, maka akan semakin kita semakin jauh dari hidayah Allah. Qala sapa Hasan rahimahullahu taala, laulal ulama ula soron nasu mislal bahaim. Laula lamun ora ono al ulama utawi piro-piro wong alim, andai saja adapun para wong alim, tidak ada wong alim. Laula al ulama, lamun ora ono utawi wong alim, jika tidak ada adapun orang-orang alim, lasoro maka pastilah jadi yakti dadi sapa annasu pira-pira manungsa. Kalau saja tidak ada ulama, maka pastilah manusia itu jadi mislal bahaim, seperti hewan. Loh iya, tidak ada yang membimbing. Ay annahum ayyaiku annahum sak temannya atau sesungguhnya ulama bita'limi sebab mengajar, yakhrujuna maka keluar
yukhrajuna mongko ngeluarake atau ngetokake sapa ulama annasa ing manungsa. Kharaja yukhrajuna ngetokake sapa ulama annasa terhadap manungsa min haddil bahimati dari batas sebutan hewan ila haddil insaniyah menuju kepada utawa maring batas-batas kemanusiaan. Jadi sebab ilmunya para ulama yang diajarkan kepada kita secara tidak langsung kita telah dikeluarkan oleh para ulama dari sifat-sifat hewan menjadi atau menuju sifat kemanusiaan. Bagaimana sifat kemanusiaan itu? Sifat manusia adalah orang yang menjalankan dan bersikap terhadap sikap-sikap yang baik. Di luar sikap-sikap kemanusiaan itu berarti itu sudah termasuk sikap hewan. Nauzubillah kumanaulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul ilmi mertelake ilmu, menjelaskan ilmu. Alladzi yang huwa adapun ilmu atau alladzi ku fardu ainin fardu ain. Apa saja sih ilmu yang disebut dengan ilmu fardu ain? Qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi utawi golek ilmu atau belajar ilmu. Mencari ilmu utawi mencari ilmu golek ilmu iku fardhotun fardu hukume ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Faminhu mongko iku saking ilmu fardhah iku mah ilmu yudraku kang den temu yang bisa ditemukan bihi sebab mah opo at-tauhidu ilmu tauhid atau mensucikan Allah. Belajar apa? Ilmu tauhid. Berarti fardu wujud kidam baqo mukhalafatu lil hawadithi. Terus penjabarannya, pemahamannya itu adalah memahami itu adalah hukumnya adalah wa yu'lamu lan dan warwi dan diketahui bihi sebab ilmu apa zatullahi zatnya Allah Ta'ala wa sifatu dan sifatnya Allah Ta'ala. Nah, ini jadi belajar ilmu tauhid itu wajib supaya kita tidak terjerumus terhadap pemahaman Al-Quran yang kita tidak mampu. Masa yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah itu dimaknai tangan kan, berarti ya Allah punya tangan kan, itu kan. Maka ada yang mengatakan orang itu, ada yang para ulama mengatakan ada menganjurkan belajar ilmu tauhid dulu baru belajar Al-Quran supaya ketika bertemu dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah yang memiliki lafaz yang bersifat makhluk seperti yadullah, Allah di atas kursi gitu kan, dia tidak salah paham. Ada ulama mengatakan begitu, belajar tauhid dulu baru belajar Al-Qur'an. Belajar akidatul awam. Awalnya akidatul awam itu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani. Wah itu, maka saya anjurkan MI kelas 3 sudah harus mempelajari itu. Wa minhu dan itu sebagian dari ilmu fardun. Ma adapun ilmu tu'rafu yang bisa diketahui kang den weruhi bi sebab ma opo al ibadatu biro-biro ibadah. Berarti ilmu fikih
fardu ain, tidak cukup, cukup Ustaz hakimin aja yang bisa fikih, saya tidak usah, sudah cukup ada mewakili, tidak bisa. Karena ibadah fardu itu yang sifatnya sendiri-sendiri, hukumnya fardu ain, maka belajar ilmunya juga fardu ain. Sebab ilmu wal halal wal harami, dan perkara yang halal dan haram itu fardu ain. Ilmu apa saja silakan. Wa malan perkara yahrumu kang haram apa ma minal muamalat, yaiku saking piro-piro muamalat, pekerjaan-pekerjaan. Apa saja pekerjaan yang halal, yang haram. Wa malan perkara yahilu kang halal apa ma, belajar ilmu fikih. Wa minhu, dan iku saking ma atau ilmu, saking ilmu fardu ain tadi. Ma adapun ilmu tu'lamu yang diketahui bi sebab ma opo ahwalul qalbi, tingkai ati. Ilmu tasawuf dan cukup kita bisa nenggit uji wong sholatnya rajin, ngajinya rajin, temu wong melotot kaya di sing mlebu swarga, yang lain neraka. Wah, itu enggak cocok, itu tak segolongan dengan aku itu. Jadi harus belajar ilmu perkara hati, yaitu ilmu yuhmadu yang dipuji, apa ma minha saking ahwalul qalbi, kasobri kaya sifat sabar, wasukri lan syukur, wasakhoi lan sakho iku rakus, tamak, wa husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak, wa husnul muasyarah, bagusnya muasyarah pergaulan, wa sidqi jujur, wal ikhlasi ikhlas, wa malan perkara yuzamu kang den celah. Harus tahu kal hikdi, seperti hikdi, baur itu ngaurnya hati, hikdi, unek-unek Allah, rencana jelek, hikdi termasuk. Wal hasadi, hasud, wal ghosi, yang ngaur, wal kibri, kibir, sombong, waria ilan riya, wal ghodobi ghodob, wal adawati permusuhan, wal baghdai, wal bukhli, adawah permusuhan, wal baghdha, wal bukhli bakhil, ngerasani bakhil pelit. Maka fa ma'rifatu ma, adapun mengetahui perkara, fa ma'rifatu ma mongko utawi ngawruhi perkara, mengetahui perkara tuktasabu yang diperbuat, yang dilakukan bi apa bihi ma abi dengan ma, yang dilakukan diperbuat bi dengan ma apa, wal pama'rifatu ma tuktasabu bi iku al aulah, lebih utama. Wama, dan perkara tajatanibu yang dijauhi, apa bihima, mana yang perkara yang dijauhi, ataniyatu yang kedua, iku fardu ain, katashihi seperti membagusake, katashihil mu'taqidati seperti membagusake akidah, keyakinan, wal ibadati dan piro-piro ibadah,
wal muamalatilan biro-biro muamalah pekerjaan, itu semuanya harus kita ketahui mergo hukumnya fardu ain ya. Jadi kita memahami belajar ilmu tauhid fardu, belajar ilmu fikih yang bersifat urusan dengan ibadah fardu, yang bersifat ilmu yang mempelajari tentang hati fardu, perkara hati, perkara haliah sehari-hari itu harus kita ketahui karena sifatnya untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantuk ya, main HP sampai subuh kuat.